Selamat pagi, perkenalkan saya adalah mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Semarang gelombang 3 tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 201502986911 dan saat ini akan mengikuti uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Bagimu Negeriku. Mohon masukan dari Bapak Ibu dosen sebagai perbaikan di waktu yang akan datang. Terima kasih. Berarti mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan kasih tes, kita ada berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, pada hari ini kami telah berkumpul akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kami. Engkau sertai dari awal hingga akhir. Amin. Beri salam. Selamat pagi Pak Guri. Apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Ya, sebelum duduk ya, kita yel-yel dulu. SMK Bagimu Negeriku, sekolah sang juara. Bisa, harus bisa, pasti bisa. Yes. Ulangi ya. SMK Bagimu Negeriku, sekolah sang juara. Bisa, harus bisa, pasti bisa. Yes. Ya, silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya. Oke, saya lihat bangkunya ada yang kosong ya. Oke, saya cek dulu presensi. Sambil mengecek kehadiran, saya siapkan beberapa alat-alat saya untuk kegiatan belajar mengajar hari ini. Oh ya, tadi yang saya titipi plastik siapa ya? Oke, ya, minta Mas. Terima kasih. Ya, ini saya bawa oleh-oleh untuk kalian hari ini. Jadi apa oleh-olehnya nanti kita lihat bersama-sama. Sesuatu yang pasti akan menyenangkan. Oke, hari ini tanggal 5. Ya, tanggal 5 Maret 2024. Setelah tadi pelajaran olahraga ya kalian ya. Ya, setelah pelajaran olahraga lanjut ke pembelajaran IPAS. Oke. Presensi kehadiran hari ini Abiza? Oke. Afgan? Oke. Apri? Oh, sakit. Oke. Christian Irfandika Fernanda. Oke. Darius Meilandri. Devana Anjana. Oh iya, tadi ya sakit ya. Oke. Desta Harevagian. Oke, lanjut Franciscus Romi. Lanjut Hans Fernanda Yesaya. Oke, terima kasih. Heni Novita Melangsena. Sakit. Oh, banyak yang sakit ya. Martin Kana. Oh, sakit juga. Oke. Martin Loe. Oke. Nahum Kase. Oke. Urbanus Wigipa. Paulus Setio. Toberdi. William Gary. Oke. Yonatan Saputra. Oke, berarti 4 ya. 1, 2, 3, 4. 18 siswa dikurangi 4 berarti yang hadir saat ini hanya 14. Oke deh. Kita berdoa semoga rekan-rekan kalian yang saat ini sedang sakit bisa diberi kesembuhan, bisa berkumpul dengan kalian lagi belajar bersama, gitu ya. Oke, kita akan nyalain dulu LCD-nya.
Ya, pada pertemuan yang lalu kalian telah melaksanakan penilaian dengan nilai yang sudah kalian dapatkan. Puas? Puas. Ya, bersyukur. Kalaupun nanti ada yang remedi, enggak apa-apa, karena remedi itu bagian dari proses. Saya dulu juga pernah remedi loh. Jadi jangan dikira walaupun saya saat ini seorang guru, full nilainya tuntas semua. Oh, zaman dulu nggak ada istilah tuntas nggak tuntas. Zaman dulu nilainya 60 itu sudah masuk minimal. Ya, saya pernah dapat nilai ulangan di bawah itu, tapi tidak apa-apa. Itu adalah bagian dari proses yang membuat saya akhirnya bisa menjadi seperti sekarang ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi yang kaitannya dengan kompetensi kalian. Kalian adalah teknik kendaraan ringan otomotif, dan di bagian komponen-komponennya pasti memerlukan ini. Kira-kira apa ya ininya? Ada yang tahu enggak? Apa? Arus listrik. Ya. Hari ini kita akan bicara tentang energi listrik. Nah, loh, bukunya kok udah dikeluarin? Ya, baru satu yang mengeluarkan buku. Ya. 2. Yuk. Nah, kita hari ini akan belajar tentang energi listrik. Di situ sudah ada gambar rangkaian listrik sederhana ya. Ini ada baterai, ada lampu. Ini apa menurut kalian? Ini apa ini? Pembatas. Resistor. Hambatan apa? Ini tuh sebetulnya fungsinya sama seperti yang ini. Apa berarti? Ini loh. Iya, pemutus atau penyambung tegangan. Apa namanya? Nama lainnya, nama kerennya. Alat yang berfungsi untuk yang tadi kamu sampaikan, memutus dan menyambung. Apa namanya? Ini loh. Stop kontak beda. Ayo apa? Bukan, ayo. Saklar. Iya, saklar. Alat untuk memutus dan menyambung arus listrik disebut saklar. Nah, nanti kita akan bicara tentang ini. Nah, jadi listrik itu sesuatu yang bisa dilihat atau tidak menurut kalian? Tidak, tapi bisa dirasakan. Merasakan listrik gimana? Nyetrum. Bukan, maksud saya bukan merasakan yang dalam arti sesungguhnya. Merasakan manfaatnya. Iya. Seperti sekarang ini kita memanfaatkan listrik tidak sih? Iya. Ya, dengan adanya listrik LCD bisa nyala. Terus kemudian ini laptop saya menyala, lampu di ruang kelas juga menyala. Ini adalah contoh DC dan hari ini kita saat ini kita akan belajar untuk yang arus DC. Ya, arus DC bisa saya katakan cenderung aman. Karena kalaupun tersengat tidak akan terasa. Tapi kalau yang AC, wah, kamu pernah toh? Kejadian kemarin itu waktu saya minta tolong Devana, siapa ya yang masih ingat? Ya, kamu ya. Bener ya? Devana kenapa itu waktu itu? Waktu ganti bola lampu ya. Terus? Karena di dalam lampunya ada air. Iya, ada air dan kebetulan saklarnya dari use on kan ya. Dinyalakan terus? Iya, dia megang tapi langsung tangannya refleks untuk kembali karena dia merasakan iya, ada arus yang mengalir. Gitu ya. Nah, coba deh simak. Kira-kira apa yang membedakan ini?
Apa yang membedakan AC dan DC? Perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan seksama. Apa yang membedakan? Pak, aliran Ya, sebentar. Sebentar. Gantian, Hans terus. Gantian yang lain kan? Sudah tadi. Oke, Tober. Salah satu aja, salah satu dulu. Kalau AC itu geraknya itu bolak-balik, Pak. Geraknya Sama seperti DC itu searah terus jalan tegangannya, Pak. Oke, sebentar. Ini berhenti. Ya, oke. Jadi, kalau yang AC tadi Bolak-balik bolak-balik apanya ini? arusnya, Pak. Oke, kalau DC Satu arah. yang lain sepakat? Ya, sudah tahu ya ilustrasinya. Jadi ini adalah aliran arusnya. Dia yang AC ini tidak terpengaruh. Jadi mau ke kanan, mau ke kiri dan seterusnya. Tapi lihat kalau yang DC Satu arah. dia hanya bergerak satu arah dari kutub Plus ya, dari kutub positif menuju kutub negatif. negatif. Oke. Nah, terus ini apa, mengapa, dan kenapa? Mudeng nggak maksudnya? Juga. Fokus ke pergerakannya. Kenapa kok jam ini bisa bergerak? Baterai berarti sebagai sumber apa? Sumber listrik untuk menyalakan ya. Apabila di jamnya ini tidak ada baterai, apa yang akan terjadi? Mati. Terus kemudian karena tadi kalian bicara baterai arusnya searah, kalau baterainya kebalik nggak bisa nyala. Loh, padahal kan sama-sama baterai dimasukkan ke alatnya. Karena kan ada plus minusnya, jadi harus sesuai dengan yang plus minus. Iya, karena ada kutubnya yang sudah disesuaikan dengan alat elektronik yang ada di dalamnya. Sehingga kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, maka dia tidak akan berjalan. Yuk, saat ini kita akan diskusi. Nah, sebelum ke diskusi, Bapak akan membagi kelompok. Sebentar, saya akan bacakan. Jadi minta tolong nanti tempat duduknya disesuaikan untuk pembagian kelompoknya ya. Oke, sebentar. Oke, sambil Bapak kirim ke grup, silakan handphonenya bisa dilihat. Silakan handphonenya bisa dilihat. Total ada 5 kelompok yang Bapak bentuk. Bapak bacakan ya. Kelompok 1 ada Darius, Loe, dan Romi. Kelompok 2 ada Yonatan, Afgan, dan Nanda. Oh ya, angkat tangan dulu. Darius mana? Darius, Loe, dan Romi. Kemudian kelompok 2 ada Yonatan, Afgan, dan Nanda. Kelompok 3 ada Desta, Hans, dan Urbanus. Kelompok 4 ada Tober, Paulus, dan Abiza. Kelompok 5 ada Gary, Novi tadi belum datang ya. Terus Nahum. Nah, untuk teman-teman yang tadi sakit memang sudah disesuaikan. Oke, silakan saat ini bisa duduk sesuai dengan kelompoknya, meja dan kursinya diatur sedemikian rupa. Yuk, silakan. Silakan. Setelah ini Bapak akan membagikan oleh-olehnya. Yuk, silakan. Pastikan tetap bisa sambil melihat layar LCD ya. Biar kalian juga masih bisa belajar. Nah, oke. Sambil diskusi, Bapak akan membagikan ya bingkisan yang tadi sudah Bapak bawa. Kelompok 1 mana?
Oke, nih. Ini ada satu paket. Satu paket apa ini? Ada baterai, resistor dan lain-lain. Dipegang dulu sebentar sama ini. Terus udah cukup. Lanjut kelompok 2. Ini sebentar. Kelompok 2, kelompok 3. 3 mana? 3 siapa? Awas. Kelompok 3. Sebentar, satu lagi. Dah, kelompok 4. 4. Dan terakhir kelompok 5. Nah, ini dapat multimeternya yang ini ya. Dan ya, ini. Oke. Cek semua kelompok sudah dapat bingkisan dari saya, yaitu satu paket baterai kotak, baterai lingkaran, terus ada kabelnya, resistornya ada 3, dan ada satu lampu LED LED. Betul? Ya, dan dan satu alat kotak berwarna hitam kecuali kelompok 5 karena berwarna orange, tidak berwarna hitam. Ya, silakan sambil dilihat-lihat kira-kira itu apa ya. Silakan sambil dilihat-lihat. Ya, untuk yang bingkisannya bisa sambil dicek. Pastikan jumlahnya sudah sesuai seperti yang saya berikan tadi. Ya, mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu. Ingat ya, tadi Bapak sudah menyampaikan, memastikan untuk LED-nya jangan langsung diberikan ke baterai karena pasti akan panas, terbakar. Sambil melihat ke layar depan, kita akan simak. Kira-kira ini apa? Nah, kalian kan sudah punya itu. Apa itu namanya? Oh iya, di kardusnya sudah ada namanya ya, yaitu apa? Multimeter. Ya, multimeter. Jadi multimeter ini adalah alat ukur listrik yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan resistansi. Resistansi itu namanya hambatan dalam suatu rangkaian listrik. Multimeter biasanya dilengkapi dengan berbagai fungsi tambahan seperti pengukuran kapasitansi, frekuensi, dan temperatur. Untuk yang kotak hitam ini nggak ada temperatur, tapi kalau yang ini sepertinya ada temperaturnya. Yang mana? Ada di, nah ini derajat Celcius. Nah ini ada. Untuk yang ini, kenapa yang ini ada? Ya karena harganya beda. Ya. Di sini tertulis 26 derajat. Ya. Dan di sini alat ini juga bisa untuk mengetahui apakah alat itu mengandung listrik atau tidak. Karena di sini ada sebuah alat yang namanya NCV, non contact voltage. Jadi kita nggak usah megang, tapi kita dekatkan aja pada listrik. Misalnya sini. Nah, ada suaranya. Ketika ada suaranya berarti dia mengandung listrik, dan di sini nanti muncul indikator H dan L. H itu artinya high voltage, tegangan tinggi. Kalau L berarti low. Ya, jadi tergantung dari tegangan yang muncul di situ. Oke. Nah, enggak apa-apa ya, nanti bisa bergiliran. Next. Bagian-bagian dari multimeter. Apa aja? Layar itu berarti yang mana? Ini ya. Yang menunjukkan hasil. Kemudian dial selector ini, yang ini. Yang puteran itu, ya. Yang puterannya itu namanya dial selector. Terus kemudian ada probe atau kabel pengukur. Kabelnya berarti ini ya. Kemudian ada jack colokan yang ini.
Oke, ada pertanyaan enggak sampai sini? Sama semua ya? Oke, lanjut. Nah, fungsi multimeter yang selanjutnya yaitu pengukuran tegangan untuk mengukur tegangan listrik. Ya, AC maupun DC. Taunya AC sama DC bagaimana nanti? Kan tidak ada tulisan. Ada yang ada tulisannya dan ada yang tidak ada tulisannya. Kalau AC itu biasanya simbolnya gimana? Kalau yang AC. Ayo, kalau yang AC. Kalau yang AC simbolnya gimana? B, atasnya ada garis putih. Kebalik. Oh iya. Ya. Di situ ada, kalau di sini langsung tertulis ya. Iya, Pak. Ya, tapi kalau yang DC, kalau yang DC itu biasanya gambarnya gini. Iya, Pak. Ya, berarti hanya di satu multimeter. Tapi kalau di multimeter kalian yang hitam itu langsung tertulis. AC, DC. Ya, next yang selanjutnya untuk pengukuran tegangan udah, pengukuran digunakan untuk mengukur arus listrik dalam rangkaian. Nah, yang perlu kalian ketahui, untuk pengukuran tegangan ini rangkaiannya harus paralel. Paralel. Jadi rangkaiannya harus paralel. Jadi misalnya gini, ini ada sumber tegangan. Nah, disinilah dipasang voltmeternya. Ya, paralel, makanya bisa langsung colok. Tapi kalau misalnya arus listrik itu berarti harus harus seri. Nah, misalnya ini silang. Silang ini artinya lampu. Ini contoh lampu. Berarti untuk arus, pengukuran arus harus dalam rangkaian. Ya, rangkaian seri. Rangkaian seri itu maksudnya langsung positif ketemu negatif, negatif ketemu positif dan lain sebagainya. Ya, jadi rangkaian seri itu berarti kalau misalnya baterai remote, pernah lihat enggak yang baterai remote berjajar gitu? Ini baterai. Ini kan ada yang jendol ini biasanya apa? Kutub apa? Positif. Ya, positif dan negatif. Terus supaya baterai ini di satu tempat, maka yang belakangnya ini positif atau negatif? Iya, negatif. Ini namanya rangkaian seri. Ya. Kalau paralel bagaimana? Kalau paralel ya berarti berjajar. Nah, ini namanya paralel. Kalau ini namanya seri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, resistor yang ada di tempat kalian berfungsi untuk mengukur ya, resistansi atau tegangan. Nah, yuk kita simak video berikut ini. Sebentar. Saya punya video untuk contoh pengukuran tegangan. Kebetulan ini alatnya sama seperti yang kalian pegang. Betul ya? DC volt, AC volt. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajarkan tutorial cara mengetes atau mengukur arus menggunakan multitester digital ya. Saya menggunakan multitester digital ini karena dia lebih simpel ya, simpel. Angkanya sudah ditunjukkan di sini. Kalau kita menggunakan yang jarum itu atau analog, kita harus benar-benar ya, jarum itu menunjukkan angka berapa ya. Tidak lama-lama saya akan praktekkan ya cara menggunakan multitester ini untuk mengecek arus. Yang pertama kita harus PLN ya, ini PLN. Kita tes dulu, ini sudah nyala ya. Ini nyala ya. Teskan ini menunjukkan nyala ya. Oke, ada lampu yang menyala. Terus ibu tesnya pakai teskan ya. Oke, langsung saja kita tesnya. Ini selektor ini
kita arahkan ke hasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak untuk mengukur tegangan? Ini kan posisi kabel propnya. Hati-hati. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Sudah jelas ya mengukur tegangan, mengukur hambatan, dan yang terakhir mengukur arus. Nah, saat ini kita akan mempraktekkan. Ini akan Bapak siapkan LKPD kelompok 1. Silakan diambil. Kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5. Ya, tulis identitasnya, nama anggota, enggak apa-apa. Oke, sambil dilihat-lihat dulu, pastikan semua halamannya lengkap dari halaman 1 sampai halaman 6. Lengkap ya? 1 sampai halaman 6 dapat semua? Bapak. Oke, tulis identitasnya. Oke. Setelah menulis identitas di halaman 1, kita lanjut. Di situ ada tujuan praktikumnya, kemudian ada alat dan bahan. Tadi alat dan bahan sudah Bapak pastikan masing-masing kelompok dapat semua yang sama ya, nggak ada yang kurang ataupun kelebihan. Ada multimeter digital, lampu LED, baterai 1,5 dan 9, resistor dengan nilai yang bervariasi, dan yang terakhir adalah kabel penghubung. Nah, prosedur praktikumnya, atur multimeter, hubungkan kabel, bla 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 bla, baca nilai tegangan yang ditunjukkan pada multimeter. Terus ulangi langkah kedua dan ketiga untuk tegangan yang berbeda, itu di skip aja. Nah, nanti masuk ke halaman 3. Nilai hasil pengukuranmu langsung diinputkan ke tegangan. Nomor 1, sumber tegangan baterai A berbentuk kotak. 3 kali diukur. Kalaupun hasilnya sama ya pokoknya tetap 3 kali. Karena prinsip dasar pengukuran itu berulang dan minimal 3 kali. Baru setelah itu nanti dibuat rata-rata. Jelas sampai sini? Terus kemudian untuk yang kedua, baterai B berbentuk tabung juga sama, diukur minimal 3 kali, kemudian dicari rata-rata. Bisa ya nyari rata-rata? Bisa ya? Bisa? Bisa kok diem? Kelompok berapa? Ya, nanti sambil dibantu rekan yang lain. Ya, ini contoh nih. Coklat, hitam, merah, dan apa? Gitu ya. Lah itu nanti tulis di sini. Terus diukur di multimeter digital. Baru nanti yang terakhir pengukuran arus. Nah, pengukuran arus ini yang harus hati-hati tadi. Kalau rangkaiannya benar, pasti nanti lampunya akan menyala. Ya, ketika lampunya menyala, kamu bisa mengukur arusnya. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Ya, silakan bisa mulai dikerjakan. Yo, mengukur apa dulu? Tegangan dulu atau mengukur apa dulu? Silakan. Ya, ingat ya, diukur minimal 3 kali. Pengukuran baterai yang gampang itu mungkin bisa dilepas dulu, tidak apa-apa mas. Oh, iya. Yang paling gampang kan dilepas dulu toh. Nah, karena tinggal ya, tulisannya yang jelas ya. Tulisannya yang jelas. Ya.
Kalikan DC. Tuh, ini baterai berarti? DC. Nah, DC. 20 aja. Nah, hasilnya nanti ditulis, dimasukkan dalam tabel. Nah, kenapa kok muncul minus? Salah nggak? Salah. Bukan salah, berarti kebalik. Ya, berapa? Yang pertama? 9,4. Ya, tulis. Ini baterai yang Tabung Pak. 1,62. ya rata-ratanya ada yang ngitung, kan ada HP toh, dipakai toh. 482. Ya, nyala. Ya, dilihat arusnya berapa. Ah, kebalik ini kalau minus. Jangan pakai yang ini, berarti pakainya yang miliampere. Coba. Kalau minus Nah, ini kebalik. Lampu LED-nya berarti oh ini dibalik. Nah, gitu loh. tapi ini kan minus Pak. Ya berarti lampunya ini dibalik gini aja loh. Coba. Karena hasilnya minus itu berarti kebalik. Kebaliknya. Nah, arusnya berapa ini? Oke. 11,4. Sebentar, berarti kebesaran. Nah, ini. 11,3. Ini coba yang ini mikro. Enggak anu ya. Ini Oke. yang 20 mili Pak. Ya, berarti 11, dicatat mana tadi? 11,3. Nah, ini pakai resistor yang apa? Ya kan harus di anu. Oh yang resistornya. Nah, sukses ya berarti ya. Kelompok berapa? 1 Pak. Ya, kelompok 1 sukses. Kelompok 1 sudah mulai masuk arus. Itu apa namanya? LED-nya berhasil menyala. 3 kali ya, Mas ya. 3 kali pengukuran arusnya. Ya, ayo. Berarti gini Pak. Ya, makanya kan ini harus Aduh, Balik. ya itu udah nyala itu tadi. warnanya apa itu? Nah, ini nyala. Berarti nilai yang muncul berapa? 0,5. Nah, berarti kecil, diturunin lagi. 0,5. Tuh, enggak kelihatan. Biar enggak kelihatan ya. Satu kelompok enggak kelihatan Piki. Biar kelihatan. Oh gini Pak. Biar kelihatan semua gimana? Gini Pak. Nih, 20 mili. Berapa? 0,06. Ya, kecil banget ya arusnya ya. 06 memang itu. Ini tegangan loh, Mas. Harusnya. Tegangan ini berarti berapa? Yang kotak tadi. Kan udah ukur tadi. Oh, udah. Berapa? Hanya yang kotak rata-rata atau langsung? Iya, rata-ratanya tuh. 9,47. Ya, tulis. Oke. Loh, tadi nyalanya bisa terang. Ini langsung ke tegangan yang tengah ini Pak atau gimana? Lah, ini nyalanya tadi bisa terang nih. Ada apa ya? Tadi nyalanya bisa terang. Iya Pak. Lah, itu terang tuh. Lah, berarti ini lebih gede nih. Iya Pak. Ini langsung ke sini Pak. Enggak usah 3. Kenapa? Ini langsung ke sini. Langsung rata-ratanya tulis di sini tengah. Enggak toh, di sininya toh ya. Tegangannya kan tadi berapa? Ya, 9. 9,47. Nah, resistornya ini pakai yang berapa tadi? Masih ingat nggak nilai yang biru? Lihat. Nah, makanya pakai data sebelumnya, rata-ratanya. Yang pertama. 130,2. Ya. Berarti 435 ini Pak. Pakai rata-ratanya aja. 14. Ya, ditulis. 6. Ditulis. 6 resistor ini kan. Ya. 27,6. Nah, arusnya lihat. Ini pakai satuan mili. Satuan mili. Berarti 40 sekian mili ampere berapa? 42. 43. Ya, gitu ya, yes. Berarti 43,3. Ya, terus yang kedua. 22. Nggak boleh langsung loh. Iya Pak. Langsung nanti lampumu mati. Gimana? Oke, sambil nunggu kelompok yang belum. Boleh deh. Sudah kelompoknya? Bacain hasil praktikummu sama kesimpulannya. Yuk, tiga-tiganya maju yuk. Ya, menyampaikan hasil
praktikumnya. Udah ya? 3. Mana satunya? Oh, ini. Ya. Yuk, kita dengarkan penjelasan presentasi dari kelompok berapa? 1. Ya, kelompok 1. Pas kelompok 1. Siang semuanya. Ya. Kami dari 1 ingin menyampaikan hasil skripsi kami. Mulai dari pengukuran tegangan, langsung hasil rata-ratanya berapa? Hambatan rata-ratanya berapa? Pertama 1,63 volt. Yang ukuran yang kedua 1,63 volt, masih sama yang pertama. Yang ukuran yang ketiga 1,63 volt, berarti stabil. Dari rata-rata pengukuran bentuk baterai bentuk tabung, rata-ratanya adalah 1,63 volt. Oke. Kesimpulannya apa? Dibaca. Jadi kesimpulan dapat dipelajari dalam praktikum ini adalah cara kita menggunakan alat multimeter dengan baik dan cara menggunakan alat-alatnya seperti baterai kotak, baterai tabung, resistor dan lampu dengan baik. Dalam praktik ini kita harus butuh kerjasama tim, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, saling percaya satu sama lain supaya praktikum ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Cukup hanya ini dapat kami sampaikan. Jika ada kurangan tutur kata yang belum tepat, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk dulu. Ya, demikian untuk pertemuan pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam pembelajaran. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadi bekal kalian di dunia pekerjaan. Gitu ya. Yuk, ketua kelas bisa menyiapkan. Pembelajaran pada pagi hari ini dengan kasih yang bisa kita dan doa. Yang memimpin dengan iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asri amin salam terusri inna ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin. Terima kasih.